Jadi hari ini kita kedatangan Raj GR yang pengen pasang ecu standalone rakitan kita. Ya, dulu mobil ini pernah mau dipasangin dashtek, cuman pas instalasi dan mau dituning, mobil ini nggak bisa dituning dan juga RPM-nya cuma mentok di 3000 RPM ya. Jadi mobil ini mau ikut kontes turbo class, jadi aku bener-bener kejar-kejaran sama waktu itu, kalau bisa 1 hari kelar karena udah 1 hari lagi itu bakal kontes. Sebenarnya dapat masalah lagi di diagram wiring karena mobil ini nggak jelas diagramnya. Kita cari di aplikasi Garmin juga nggak ada, karena ya nggak tahu kenapa nggak ada di Garmin gitu. Jadi aku mau nggak mau itu bikin diagram sendiri, dan pin outnya aku lurus-lurusin dulu, aku catetin dulu sesuai warna kabel dan juga pin out dari ecu standar. Lanjut aku rapiin dulu kabel-kabel wiring dari ecu standalone-nya untuk biar lebih rapi lagi sih di dalam mobil gitu. Nah, ecu standalone-nya itu kabelnya aku masukin dari kabel itu karena udah dirobek juga kayaknya pas pemasangan dashtek kemarin itu dirobek. Jadi ya enaknya dari situ aja biar kelihatan rapi juga, dan ecu standalone-nya aku taruh di bawah setir kayak gini ya cuy ya. Nah, lanjut ke bagian potong-memotong kabel dan menyambung kabel dari ecu standalone dari pin out ke input. Jadi yang cuma dipotong kabelnya itu dari coil dan injektor, karena kita bikin versi piggyback untuk sekarang biar lebih simple dan cepat pengerjaan juga ya, karena mobil ini mau ngejar waktu buat kontes. Nah, alhamdulillah nggak ada masalah di diagram, walaupun diagramnya kita bikin sendiri, dan juga normal jaya, dan ini juga hampir kelar. Tapi malamnya kita dikasih trouble karena mobil ini nggak mau hidup. Kenapa gitu nggak mau hidup? Jadi ini kita dibuat panik dan masih menyari-nyari, karena ya diagram tadi kayak ku kata di awal, diagramnya kita bikin sendiri gitu ya. Nah, jadi ini first cranking, mobil ini nggak mau hidup sama sekali, masih mencari kenapa nggak. Dan kebetulan mobil ini nggak mau di-scan juga cuy, jadi kita nggak bisa ngeraba itu, kita nggak bisa ngehidupin mobil ini dari mana gitu ya. Alhamdulillah ini mobil ini bisa hidup karena aku lupa cuman pasang ground sensor di output ecu standar ke input ecu standalone. Nah, jadi itu yang aku lupa. Alhamdulillah udah ketemu, dan mobil ini juga udah hidup dan bisa di cranking dan juga bisa dituning. Awalnya sih panik banget kenapa nggak bisa hidup ya, apa karena salah pemasangan, tapi enggak, itu sesuai feelingku ini sudah bener pemasangan input output udah bener gitu. Nah, jadi ini udah hidup dan ini belum kita rapiin karena tadi ngetes doang, ini bakal kita rapiin lagi. Nah, karena dikejar waktu, sebelum dirapiin aku kejar dulu tuningnya, itu tuning pop and bang, karena orangnya minta di pop and bang ini mobil biar nanti buat kejar kelas engine rev. Nah, jadi ini ku tuning dulu pop and bang biar bisa dapat maksimalnya ledakannya kayak gimana cuy. Alhamdulillah tuningan udah rapi, karena api knalpot juga udah besar banget keluarnya ya, pop and bangnya juga udah gede banget, jadi udah kelar. Dan juga masalah perkabelan juga udah kita rapikan karena mobil ini besok ikut kontes kan, harusnya bener-bener rapi engine bay-nya cuy. Kita siapa? Tuner cok ya. Oh, Langsung ulang. Kita siapa? Tuner Project. Hah? Nah, selesailah semua, langsung aku tuning on road aja ini mobil, biar maksimal juga tuningannya, dan juga mobilnya enak dipakai, daily juga enak, ngebut juga enak, dan yang pastinya harus irit gitu ya. Jadinya aku tuning biar maksimal di jalan.